Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, khususnya guru kita Ad-Da'ilallah Al-Habib Hadi Muhammad bin Husain Hadi Al-Hadi, Habib Muhammad bin Husain Al-Hadi, hafizakumullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru kita Ustaz Zainus Shalihin, Bapak Haji Daliman, dan para guru lain yang ada di sini, Haji Agus dan lain-lainnya yang saya tidak sebut nama karena tujuannya untuk bukan penyebutan nama, akan tetapi nama kita ada hubungan dan ada ikatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak orang-orang di zaman sekarang namanya itu dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Masih banyak dan tidak pernah tertutup pintu-pintu seperti ini. Kalaupun tertutup, bukan pintunya tertutup, tapi hatinya yang tertutup. Berapa banyak kabar-kabar kalau dulu, di zaman dulu ada namanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Itu di zaman beliau itu zaman kira-kira di zaman di atasnya Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid, 200 tahun yang lalu lah kira-kira. Ya, 200 tahun yang lalu kira-kira itu ada orang ziarah ke makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjaga makam itu nanya, adakah di antara kalian, kalau datang orang dari Hadramut, nanya, kenalkah kalian dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith? Maka orang-orang Hadramut kenal. Dan iya, kenal, itu guru kami. Apa sih kerjaannya? Ya, kerjaannya dia bilang, masuk kampung, keluar kampung, selalu berdakwah. Selalu berdakwah, ngajak umat, ngajak orang bener, ngajarin orang sholat, ngajarin orang berakhlak baik, selalu gitu. Ya, sampai subhanallah diceritakan di zamannya beliau, kalau mau nanya fikih aja yang biasa-biasa, nggak usah nanya sama ustadz, tanya sama tukang sayur. Tanya sama petani, bisa jawab. Kok bisa? Iya, karena beliau ini di antara dakwahnya datang misalnya nih ke petani. Itu beliau datang bawa murid. Lihat petani lagi ngapain? Oh, lagi nyiram, muridnya panggil, gantiin tuh. Yang lagi nyangkul, muridnya panggil, ayo gantiin dia nyangkul. Gantiin tugas-tugasnya. Nah, itu petaninya apa? Kumpul, duduk. Kerjaannya nggak putus, dia duduk ngaji. Terus diajarin tuh cara fardu, cara sholat, cara ini, sampai orang-orang petani aja ya itu kalau nanya fikih udah bisa jawab. Masya Allah. Makanya ini penjaga makamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu nanya, kenal gak? Kenal. Ditanya kenapa? Kok kamu tanya guru kami? Ini bahasa bebasnya, ini terjemahan bahasa bebasnya ya. Iya, katanya dia, aku ngimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu, aku sering. Tapi Rasul SAW itu menyebutkan orang-orang yang dicinta sama beliau. Jadi udah disebutin tuh di zaman ini, fulan, daerah sana, daerah antara Masyriq dan Maghrib disebutin. Tapi dibilang kalau udah disampai nama Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Rasulullah panjang cerita tentang beliau, muji-muji beliau. Makanya ya ditanya, kenal gak? Ternyata memang benar luar biasa dakwah.
Coba lihat. Ya, artinya apa? Artinya banyak orang-orang yang masih dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sedikit. Di zaman-zaman sekarang nggak sedikit. Ya, banyak ya. Yang saya tahu lah. Yang saya dengar. Di antaranya ada seorang dai. Ya, dai muda luar biasa pada saat itu. Masya Allah, berdakwah apa semuanya. Itu sampai ketika dia letih dalam dakwah, capek, belum fitnah, belum ini, belum itu, ya letih. Dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, aku ridho kepadamu, aku gembira terhadap apa yang kau lakukan. Udah. Artinya apa? Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Jelas karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radu alayya a'malu ummati. Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Ya, amal kita ini semua diperlihatkan. Nih kita duduk di sini diperlihatkan. Makanya majelis-majelis seperti ini hakikatnya adalah majelis yang membuat ikatan kuat kepada Sayyidina Muhammad. Ya, kasarnya kalau kita mau cari muka, nih kesempatan cari muka sama Nabi. Cari muka sama Nabi. Kalau cari muka sama orang kan ya kurang lebih deh. Ya gak? Ya, cari muka udah dandan rapi-rapi, dipelengosin. Coba. Tapi kalau cari muka sama Rasul SAW, beliau gak bakal sia-sia. Gak bakal sia-siakan. Karena beliau ini dalam Qasidah Burda, wa huwa awfal khalqi fi dhimami. Beliau adalah orang yang paling hebat di dalam menunaikan janji-janjinya, kebaikan-kebaikannya. Kita berbuat baik kepada orang lain akan balas berbuat baik kepada kita. Apalagi kalau kita melakukan itu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini diperlihatkan amal kita kepada Rasulullah. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan amal umatku baik, aku bersyukur kepada Allah. Kira-kira nih kayak gini baik apa enggak? Alhamdulillah. Selawat, silaturahim, melihat orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang menggembirakan Rasul. Jadi ketika kita hadir di sini, bukan sekedar hadir, bukan. Tujuan kita besar. Apa? Mau buka ikatan kepada Sayyidina Muhammad. Membuat ikatan yang kuat kepada Rasulullah SAW. Jadi kedatangan kita, madat yang Allah turunkan, kebaikan yang Allah turunkan beda nilainya. Punya penilaian yang berbeda. Makanya subhanallah. Ya, ini waktu-waktu kalau kita bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya, beliau udah banyak memperjuangkan kita. Beliau selalu memperjuangkan kita. Beliau pengen umatnya masuk surga. Beliau senantiasa memunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kita tidur lelap, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa di malam-malam menangis memohon maaf kepada Allah untuk umatnya. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la arda ahadan min ummati dakhalan nar. Aku enggak ridho, aku enggak rela salah seorang umatku aja masuk ke dalam neraka. Rasulullah enggak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan beliau, sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau sesuatu yang engkau akan ridho. Ini janji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ senang, Rasulullah ridho. Artinya apa? Rasulullah nggak bakal dikecewakan oleh Allah. Kalau di situ ada kesedihan Rasul,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ke beliau keridhaan. Keridhaannya apa? Kesenangannya apa? Ya maaflah, kalau kita kesenangannya apa? Ini kalau kita nih ditanya nih, ayo sekarang ada doa yang kita nggak ditolak. Kita ada doa nggak ditolak, satu, pilih. Apa yang ada? Pengen kaya. Pengen apa lagi? Ya, betul gak? Kira-kira nih, ayo kita tanya Anda jujur aja deh, ya gak? Kira-kira satu doa aja. Ya, satu doa. Ya, kalau doa ini mustajab. Kira-kira mau gak kita? Kalau satu doa itu, Anda mau minta 1 triliun. Kan kalau punya 1 triliun enak, bisa begini, bisa sedekah, bisa ini kan gitu kan. Gitu. Kalau beliau SAW udah dijanjikan oleh Allah, ditawarin gunung-gunung di Mekah mau dijadikan emas, beliau nggak mau. Bahkan bangsa Quraisy pada saat itu nawarin, kalau beliau mau hartanya besar, mau jadi paling kaya, kami akan kumpulkan harta-harta kami akan sembahkan kepadanya. Dengan syarat tinggalin agama. Kalau beliau mau jadi raja, maka kami jadikan dia raja kami, kata Quraisy. Kata orang Quraisy ini. Dan kalau dia ingin wanita cantik, maka kami akan pilihkan wanita-wanita tercantik, kami akan persembahkan kepadanya. Allah. Ini kita ditawarin gitu gemeter. Bagus nggak ada yang nawarin. Ya, alhamdulillah nggak ada yang nawarin. Lagi siapa yang mau nawarin? Ini Rasulullah ditawarin. Ditawarin oleh Allah. Tapi subhanallah, bukan itu tujuan beliau. Bukan itu yang menggembirakan beliau. Yang menggembirakan beliau apa? Apabila umatnya masuk surga. Dah itu yang beliau pengen. Makanya kita ini umatnya Nabi, ayo ambil bagian di dalam menggembirakan Rasul. Apa? Rasulullah gembiranya apa? Rasulullah gembira kalau umatnya masuk surga. Kita, walaupun kita siapa kita, banyak salah, banyak ini, tapi kita paling tidak ada keinginan lah biar umatnya Rasul juga masuk surga. Kita pengen umatnya Rasul masuk surga, walaupun kita berkaca pada diri, saya banyak salah, saya banyak dosa, saya banyak kekurangan, itu otomatis. Tapi yang kita lihat bukan itu. Yang kita lihat, kita ingin apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau ada orang salah kepada kita, jangan sampai orang itu kita tidak maafkan, kemudian dia sampai masuk ke dalam neraka. Artinya, kita punya andil untuk memasukkan orang ke dalam neraka, sedangkan Rasul SAW punya andil besar menginginkan umatnya masuk surga. Ini menyalahi. Artinya apa? Kalau ada orang salah kepada kita, karena untuk Nabi Muhammad SAW, saya maafkan dia biar dia masuk surga. Nabi yang girang. Ya salah. Kita punya apa? Kita bikin apa buat Nabi? Kita nggak bikin apa-apa buat Nabi. Ayo kita gembirakan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, insya Allah kegembiraan beliau, kumpul kita di sini baca maulid. Kumpul kita baca maulid. Ya rutinan yang ada sebulan sekali di sini ya. Plus kita niatkan juga dengan maulid yang memang saya biasa bikin juga, namanya maulid arba'in. Ya keliling arba'in. Nah ini dulu saya dengar dari guru kita Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri beliau bilang, Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid Simtuduror, beliau mengatakan siapa yang baca maulidku ini 40 kali, maka Allah masukkan ke dalam hatinya cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong seorang wali, kutub, arif billah, seorang yang udah punya kedekatan kepada Rasulullah SAW. Yang ngomong beliau. Kita, saya ngomong sampai bebusa, sampai doer, gak bisa ngasih cahaya hati, kecuali kalau memang Allah yang memberikan. Ini yang ngomong begitu arif billah, seorang wali Allah. Kan enak, udah dapat resep, tinggal kita jalanin.
Ya, alhamdulillah, makanya inisiatif khususnya di bulan Maulid tuh kita bikin Maulid Arba'in. Ya, di mana-mana alhamdulillah ada berjalan nih, mudah-mudahan di sini terus hidup lagi nih, terus hidup. Niat untuk ikatan kepada mereka semua. Niat untuk memasukkan hati kita cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan ini bagian daripada penyemangat dan bagian daripada ikut andil kita di dalam menghidupkan suasana, menghidupkan lingkungan. Ya kan beda. Maulid sini, rumah sini besok maulid, rumah maulid lagi mulai. Walaupun maulidnya sederhana nggak apa-apa. Pokoknya intinya adanya syiar aja. Ya, adanya syiar aja ntar lama-lama. Ya, yang penting sono maulid, sono maulid, sono maulid. Itu warna kampung kita beda. Bagaimana tidak cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kampung-kampung, di gang-gang, kalau maulid bicara tentang di masjid, maulid ya di majelis atau di musolah udah sering. Nah, ini yang kita inginkan, hidup lagi, hidupin lagi di kampung-kampung, di gang-gang tuh, bikin lagi maulid. Masya Allah, ya. Gembira, ini gembira insya Allah. Yang seperti ini bagian daripada menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tujuannya adalah kembali kepada kita. Tujuannya kembali kepada kita. Ya, ini sekedar support aja, sekedar sedikit semangat. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut. Apalagi ada guru-guru kita di sini, alhamdulillah, yang bisa membimbing kita. Ya, masih ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saja. Ya, lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.